Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak hebat? Ibu berharap semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, tidak ada. Semuanya hadir ya. Selanjutnya, kalian periksa kerapian diri dan juga alat tulis-menulis kalian untuk belajar. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, agar kalian lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran ini, marilah kita melakukan ice breaking. Ikuti ibu ya. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus, yeay, hebat banget anak-anak ibu. Kita hari ini adalah mengenai pembelajaran IPAS, yakni topik A, rantai makanan. Tapi sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Iya, benar sekali. Materi sebelumnya kita membahas mengenai hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Oke, ibu akan bertanya nih, hewan apa yang kalian temui tadi pagi? Ayam, oke, apa lagi? Kucing, oke. Nah, apakah kalian tahu hewan pemakan tumbuhan ini disebut dengan apa? Iya, benar, herbivora. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita menganalisis bagaimana peran rantai makanan dalam keseimbangan ekosistem. Dan yang kedua adalah kita akan memecahkan suatu fenomena permasalahan yang terjadi dalam ekosistem. Dan yang ketiga adalah kita akan mendemonstrasikan bagaimana peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, langsung saja simak video berita berikut ini. Sudah menyimak dan melihat serta mendengarkan video tersebut. Nah, apa permasalahan yang terjadi dalam berita tersebut? Ada yang tahu? Oke, benar sekali. Jadi, permasalahan yang terjadi dalam video tersebut adalah bahwa ikan red devil meresahkan nelayan di Danau Toba. Ya, pintar sekali. Selanjutnya, kita akan membaca. Apa judulnya anak-anak? Iya, benar. Disperta kewalahan atasi hama tikus di Kabupaten Jombang. Nah, setelah kalian membaca berita tersebut, apa kaitannya hama tikus dengan rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Jadi, dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi ini berarti sumber makanan. Nah, apakah kalian bisa melihat hubungan antara makhluk hidup pada gambar tersebut? Marilah kita berpikir. Jadi, gambar tersebut merupakan contoh yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sederhananya, kita bisa menggambarkan hubungan ini dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Nah, tumbuhan ini sebagai produsen. Tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimakan oleh ular. Ular mati dimakan oleh elang. Kemudian elang ini mati dan diuraikan menjadi dekomposer. Nah, lalu elang ini dimakan oleh siapa? Siapa yang tahu? Jadi konsumen paling akhir ini bisa kita sebut sebagai puncak rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Tapi umumnya mereka mati karena waktu, kemudian bisa juga dengan bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan dan juga diburu oleh manusia. Kemudian setelah dekomposer, apakah tidak terjadi siklus rantai makanan lagi? Nah, jadi ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Nah, bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini akan bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Kemudian, keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Nah, jadi dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Adapun contoh rantai makanan
makanan di perairan. Nah, ada fitoplankton atau bisa disebut dengan produsen. Kemudian dimakan oleh zooplankton, yakni konsumen tingkat 1. Kemudian dimakan oleh ikan kecil, yakni konsumen tingkat 2. Kemudian dimakan oleh ikan besar, yakni konsumen tingkat 3. Dan kemudian konsumen tingkat 3 ini dimakan oleh burung pemakan ikan, yakni sebagai konsumen tingkat 4. Dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Lalu, mengapa hewan dan manusia disebut konsumen? Karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Nah, dalam rantai makanan, konsumen ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan, yakni jenis hewan yakni herbivora atau omnivora. Kemudian tingkat 2, konsumen tingkat 2 adalah kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1, dan kelompok hewan ini yakni omnivora atau karnivora dan seterusnya. Setelah kalian mengetahui tadi apa itu rantai makanan, sekarang apa sih perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Jadi kita dapat mengetahui perbedaannya itu dari beberapa aspek. Yang pertama, urutan dan bentuknya. Pada rantai makanan akan mengikuti alur dan hampir selalu berurutan. Nah, sedangkan untuk jaring-jaring makanan sendiri ini lebih kompleks karena mencakup seluruh rantai makanan. Jadi, kalau untuk jaring-jaring makanan ini adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. Untuk aspek yang kedua, yakni jumlah rantai makanan. Setelah kalian sudah mendapatkan materi pembelajaran tadi, Ibu akan membentuk kalian jadi 4 kelompok dan kalian akan menerima LKPD dari Ibu ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk mengerjakan LKPD. Dan kemudian kalian ini nanti akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah pada LKPD. Nah, cara mengerjakan LKPD-nya yakni kalian baca petunjuknya yang sudah tertera dalam LKPD tersebut. Dan yang kedua, jangan lupa kalian diskusikan bersama kelompokmu, dan apabila ada kesulitan, mintalah bantuan kepada guru kalian. Selanjutnya kalian akan melakukan kegiatan praktikum. Jangan lupa pada kegiatan praktikum ini alat dan bahan yang sudah Ibu beritahukan sebelumnya yakni dan sudah kalian siapkan, dan kemudian kalian membaca langkah-langkah kegiatannya, baca dan simak baik-baik, kemudian ikuti sesuai petunjuk pada arahan yang sudah disediakan pada LKPD. Ibu akan mengamati kegiatan yang kalian lakukan. Iya. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Gimana kelompok 1? Sudah selesai? Oke, gimana? Yang lain boleh memberikan saran atau tambahan dan juga kritikan terhadap pengerjaan temannya dan juga memberikan apresiasi. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga sudah, kelompok 4 juga sudah semua sudah melakukan presentasi. Nah, jadi kegiatan pembelajaran hari ini kalian sudah membahas dan sudah mengerjakan tentang LKPD, bagaimana permasalahan yang terjadi pada LKPD dan presentasinya bagaimana anak-anak? Oke, sudah baik ya? Iya, sudah. Kemudian Ibu akan menanyakan tentang sejauh mana pemahaman materi yang kalian pelajari. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Oke, jadi tadi materinya tentang apa? Oke, tentang rantai makanan. Dan kemudian LKPD-nya tadi membahas tentang apa? Iya, tentang ikan red devil. Kemudian dan juga kita sudah melakukan apa? Melakukan praktikum. Mengerjakan serta setelah mempresentasikan hasil LKPD, kalian akan menyelesaikan soal tes formatif. Ini dilakukan dan dikerjakan secara individu ya anak-anak. Ingat, individu dan tidak boleh mencontek. Jangan lupa pada tes formatif ini sudah diberikan petunjuk
petunjuk belajar dan juga cara mengerjakan. Jadi, Ibu berharap kalian membaca dan memperhatikannya dengan baik-baik. Dan juga kalian harus fokus untuk mengerjakan. Apa yang kalian peroleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, untuk rantai makanan adalah jalur makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, sedangkan jaring-jaring makanan adalah sekumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. Nah, untuk rantai makanan sendiri terdiri dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan juga dekomposer atau pengurai. Baik, pintar sekali. Nah, apakah kalian ada yang kesulitan? Tidak ada yang kesulitan. Apakah kalian sudah paham? Oke, sudah paham semua ya. Jadi, materi kita hari ini sudah cukup dan Ibu berharap kalian selalu belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa Ibu berpesan bahwa kita harus menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Untuk materi pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang piramida makanan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.